Jauh sebelum adanya KRL, MRT, dan LRT, transportasi kereta api di Jakarta memiliki sejarah yang cukup panjang. Dengan berkembangnya kapitalisme pada abad ke-19, kereta api di Jakarta mengalami evolusi fungsi dari yang hanya sekedar menjadi moda untuk melancarkan aktivitas hasil pengangkutan perkebunan menjadi moda transportasi untuk sarana penumpang. Hadirnya kereta api di Jakarta berawal dari kebutuhan transportasi yang lebih efektif dan cepat untuk mendukung kelancaran produksi serta pengangkutan hasil perkebunan dari Buitenzoch ke Batavia atau dari Bogor ke Jakarta untuk disalurkan ke pelabuhan Sunda Kelapa yang nantinya akan dikirimkan ke Eropa. Secara politik, pembangunan jalur ini juga penting demi melancarkan hubungan administrasi pemerintahan. Buitenzoch menjadi tujuan pertama pembangunan rel di Batavia karena keberadaan Gedung Algemene Sekretari atau Istana Bogor yang merupakan tempat kedudukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan pusat administrasi pemerintahan. Namun kala itu, pemerintah menunda rencana tersebut karena muncul pro kontra terkait pembangunan jalur kereta api ini. David Marshall, militer Letnan 1 Zeni, diutus kerajaan Belanda untuk melakukan survei dan menyusun rencana pemasangan jalur kereta api Batavia-Buitenzoch. Alasan survei ini dilakukan oleh militer karena jalur tersebut dianggap rawan baik dari sisi keamanan maupun tantangan dari pemilik tanah. Kemudian, tahun 1853, Marshall menyarankan agar pembangunannya dilakukan oleh pemerintah dan pengoperasiannya dikelola oleh swasta. Setelah hampir 20 tahun dilakukan proses perencanaan, perusahaan kereta api swasta NISM mendapat konsesi pembangunan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Seperti diketahui, NISM dinilai berhasil membangun jalur kereta api Semarang Tanggung Harjo pada tahun 1864 hingga 1867. Lalu pembangunan jalur Batavia-Buitenzoch pun dimulai pada 15 Oktober 1869. Pembangunan jalur kereta sepanjang 56 km ini mulai dikerjakan pada 15 Oktober 1869 yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Peter Meyer. Proyek ini dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes yang juga merupakan pelaksana pembangunan jalur kereta api Semarang Tanggung Harjo. Awalnya, pembangunan untuk semua bagian akan dilakukan serentak. Namun di tahun 1870 proyek ini sempat terhenti karena terkendala biaya. Sehingga pembangunan jalur tersebut dibangun secara bertahap dan dibuka untuk umum pun secara bertahap. Proyek ini terbagi menjadi 3 segmen. Pertama, Batavia-Weltevreden pada 15 September 1871, kedua, Weltevreden-Mester Cornelis pada 16 Juni 1872, dan ketiga, Mester Cornelis-Buitenzoch pada 31 Januari 1873. Lalu dibangun juga jalur simpangan ke Mester Cornelis dan simpangan ke Kleineboom. Beda halnya dengan jalur kereta api Semarang-Forstenland dan milik NISM yang menggunakan lebar jalur 1435 mm, jalur Batavia-Buitenzoch menggunakan lebar jalur 1067 mm. Dapat dikatakan jalur rel ini tergolong kelas 2 dengan bobot batangan relnya 25 kg per batang, serta bisa dilalui rangkaian kereta dengan kecepatan antara 20 hingga 59 km per jam. Jalur pertama yang diresmikan yakni jalur sepanjang 6 km dari Batavia menuju Weltevreden yang kini wilayah Jakarta Pusat, tepatnya pada 15 September 1971. Pada waktu yang sama dibuka juga jalur ke Pasar Ikan. Kemudian, 16 Juni 1872 dijalankan juga kereta api jalur Gambir Bukit Duri atau Mr. Cornelis berbarengan dengan Weltevreden Mr. Cornelis. Disusul jalur Jatinegara-Buitenzoch pada 31 Januari 1873. Ini menandakan jalur kereta api Batavia-Buitenzoch pun rampung. Bila diurutkan, sepanjang lintasan Batavia-Buitenzoch awalnya hanya terdiri dari 15 stasiun. Stasiun yang paling pertama adalah stasiun Kleineboom, yang mana menghubungkan dengan stasiun Batavia. Berikutnya adalah stasiun Sawah Besar, Norwich, Weltevreden, Pegangsaan, Mr. Cornelis, Pasar Minggu,
Lenteng Agung, Pondok Cina, Depok, Citayam, Bojonggede, Cilebut, serta tentu Buitenzoch. Setelah itu, NISM membangun pemberhentian kereta baru di Weltevreden, yang mana stasiun Weltevreden dibuka pada 4 Oktober 1884 dan letaknya hanya beberapa ratus meter arah utara dari halte Koningsplein. Otomatis, kehadiran stasiun Weltevreden ini menggantikan peran halte Koningsplein. Stasiun baru ini melayani perjalanan kereta jarak jauh seperti halnya Bandung dan Surabaya. Memasuki awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda berencana memperbaiki kondisi perkereta-apian Jakarta dan sekitarnya. Namun hal ini menemui berbagai rintangan, karena sebagian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan sebagian lagi dikelola perusahaan swasta. Tahun 1900, pemerintah pun melalui perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen menjalankan kereta api lintas Batavia, Bekasi Karawang, Batavia Duri Tangerang, serta lintas Duri Rangkas Bitung. Tahun 1913, pemerintah pun mengambil alih jalur kereta api Batavia Buitenzoch milik NISM, hingga SS pun memulai perbaikan kondisi perkereta apian di Batavia dan sekitarnya secara menyeluruh.